Sebejat-bejatnya para selebritis di bangsa ini tidak sama bejatnya dengan Nikita Mirzani, sosok perempuan yang tidak punya adab dan minus moralnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Semakin kesini, penghinaan dari Nikita Mirzani kepada Peggy Setiawan yang adalah kuli bangunan ini semakin menjadi-jadi. Tentu ini adalah sebuah sikap yang harus kita lawan karena kelakuannya sudah benar-benar keterlaluan, benar-benar sudah sangat biadab, benar-benar tidak punya hati nurani, benar-benar sosok selebritis yang saat ini moralnya sedang minus. Tidak salah kalau anaknya sendiri mengatakan bahwa kecantikanmu penuh dengan operasi plastik. Percuma dan tidak ada guna kau mengurus seorang Peggy Setiawan. Uruslah anakmu Loli itu. Sekali lagi, tidak usah kau sibuk urus dengan Peggy Setiawan. Karena Anda beda kelas. Anda itu adalah seorang selebritis. Sementara Peggy Setiawan hanyalah seorang kuli bangunan. Tidak pantas dan tidak elok untuk berdebat dengan Anda. Sebelum Anda berdebat dengan orang lain, urus dulu anakmu itu. Anakmu yang telah mengatakan bahwa kecantikanmu itu penuh dengan operasi plastik. Apalagi yang bisa diharapkan? Apalagi yang bisa didengar dari kata-katamu itu? Saya yakin dan percaya netizen Indonesia sudah mengetahui siapa dirimu. Akan jauh lebih terhormat dan jauh lebih mulia sebelum engkau sibuk untuk mengurus orang Peggy Setiawan atau mengkritisi orang lain. Urus dulu keluargamu, urus dulu anakmu. Kalau kau masih waras, kalau kau masih punya etika, kalau kau masih tahu bahwa nilai moral itu penting dalam kehidupan kita. Berikut ini, saya akan menyajikan beberapa cuplikan video terkait dengan pernyataan pedas dari Nikita Mirzani yang tampaknya tak pernah henti-henti. Dan kali ini dia mengatakan bahwa Peggy Setiawan bersama para lawyernya itu adalah sosok-sosok manusia yang tidak punya adab. Benar-benar biadab nih manusia. Mari kita cek videonya. Ini gara-gara Peggy nih. Peggy Setiawan si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia gak punya adab. Apa? Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia nggak tahu adab, emang nggak tahu adab. Sama lawyer-lawyernya nggak tahu adab. Tuh, orang apa lagi? Nah, gue ini tidak bisa disuruh walaupun dibayar, gue punya uang. Tidak bisa gue disuruh. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia nggak punya adab. Apa? Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia nggak tahu adab, emang nggak tahu adab. Sama lawyer-lawyernya nggak tahu adab. Oh, orang apa lagi? Kau sembah-sembah tuh Peggy tuh. Lu jilat tuh mukanya yang banyak bintik-bintik kayak kodok itu. Jangan menghina fisik, ya menghina-hina. Ya, di mata Tuhan kita ini hanya jadi tanah. Nggak ada mati kita ini bawa harta rumah bertingkat, itu nggak ada. Nggak ada kita ini mati ya diucapkan innalillahi artis, nggak ada. Lebih baik menjadi orang yang bodoh tetapi mengerti cara memanusiakan manusia dibandingkan menjadi orang yang pintar tapi nggak bisa menghargai orang lain dan menganggap dirinya paling sempurna. Ingat ini, sekarang kita bukan kekurangan orang yang pintar, namun kita kekurangan orang yang beretika. Sampai sini paham kan? Semoga video gua tembus ke seluruh dunia biar mukanya Mirjan itu ngelihatin muka gua.
Daripada lu Nikita Mirjani sayembara 500 juta buat nyari si Aep, lebih baik lu cari anak lu, dirukiah anak lu, biar jadi manusia layaknya manusia, bisa menghormati orang tua, bisa taat kepada orang tua, bisa membakti kepada orang tua, jangan durhaka sama orang tua. Kalau orang Sunda bilang mah diubaran, meh cager, ulah ngalunjak ka kolot, ulah lusun ka kolot, ulah tengarah ka kolot. Bener nggak? 500 juta itu bagi orang miskin banyak. Tapi kalau menurut gue mah lebih baik buat nyari anak lu, biar jadi manusia yang benar-benar layaknya manusia. Karena anak lu itu seolah-olah bukan manusia yang layaknya normal manusia, mulut dan bibirnya kayak elu. Sama orang tua aja si pantat oplas, si muka oplas, emang anak macam kayak gitu. Coba ge diubaran, ai boga duit 500 juta mas ya. Terus lamun enggeus ya, kalau udah ketemu anak elu, udah baik sama elu ya, udah diubaran sama kiai, dengerin lu ya. Lu lagi introspeksi diri, minta syariat kepada kiai biar mulut lu itu berhenti ngebacot, biar lu punya adab, punya etika, punya attitude. Karena watak itu nggak ada yang bisa dibuang selain dibuang sama diri sendiri, sedikit-sedikit ya istighfar, insya Allah mulut kita akan dijaga. Apa kira-kira Nikita Mirjani ini paham kalau gue ini ngomong begini? Gue nih orang miskin ya, sama kayak Peggy yang lu hina. Terus tapi kami punya harga diri, punya moral, kami nggak iri sama orang kaya. Ya bersyukurlah udah banyak orang kaya, alhamdulillah. Kalau kita miskin ya mau gimana lagi? Kita juga bukan nggak pengen kaya, bukan nggak pengen sukses, tapi mau gimana lagi? Ya Allah, tapi nggak apa-apa. Yang penting bersyukur, udah dikasih sehat, hati tenang, nggak dolim sama orang, nggak jolim sama orang, nggak fitnah sama orang, nggak nyinyir, pokoknya alhamdulillah aja ya. Percuma kaya, banyak harta, tapi nanti di akhirat belangsak, sengsara, dicaci, dimaki. Pancaroba. Tahu pancaroba? Lu sekarang musim penyakit buat lu ya. Gak ada di Indonesia ini, gak ada di dunia ini yang tahu pancaroba. Gua nih orang Banten, cuma gua yang tahu pancaroba. Lu sekarang kena pancaroba, banyak yang mendoakan. Pancaroba itu musim penyakit buat lu ya. Penyakit datang banyak buat lu ke depannya, karena dari tingkah laku lu. Sumpah demi Tuhan, baru kali ini gua ngeluarin kata-kata pancaroba. Tanya di seluruh Indonesia nggak ada yang tahu, cuma gua pancaroba itu apa. Pancaroba itu penyakit akan datang sama kamu karena ulah tingkah laku kamu. Paham kamu? Hati-hati bicara. Sekali lagi saya katakan buat kamu Nikita Mirjani, daripada lu ngusik-ngusik hidup orang, lebih baik lu urusin anakmu, biar anak lu itu bisa balas jasa kamu. Karena anak itu harus bisa balas budi jasa kepada orang tua. Itu kalau kamu memang orang tua yang bertanggung jawab. Tapi kok lu sama dengan anak kamu? Anakmu juga kayak kamu juga, ngelunjak sama kamu ngelunjak sama orang lain. Omongan lu tuh bikin gak enak terus sama orang. Banyak yang bilang buah gak jauh dari pohonnya, itu kamu asli. Dasar lu Rani, tahu lu Rani? Rangda Nini. Itulah Nikita Mirjani.
Saya sangat setuju dengan kecaman-kecaman dari netizen kepada Nikita Mirzani ini. Pertama, uang 500 juta yang dia sayembarakan itu jauh lebih terhormat dan jauh lebih mulia kalau uang itu dia urus anaknya dulu. Ketika anaknya tidak punya adab, sama halnya orang tuanya juga tidak punya adab. Ketika anaknya durhaka kepada orang tuanya, pasti karena didikan orang tuanya tidak benar. Berbeda dengan Peggy Setiawan dan ibundanya. Peggy Setiawan adalah orang yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agama. Berbeda dengan Nikita Mirzani. Berbeda dengan anaknya yang bersama Loli itu. Dan disinilah kita rakyat Indonesia jadinya tahu siapa itu Nikita Mirzani. Didik anak sendiri saja gagal. Didik anak sendiri saja tidak benar. Saya sangat yakin dan percaya bahwa netizen Indonesia ini pasti tahu anaknya Nikita Mirzani, kelakuannya seperti apa, durhakanya dia kepada Nikita Mirzani itu seperti apa. Berbeda dengan Peggy Setiawan yang menghormati orang tuanya, yang menghargai keluarganya. Dan saya secara pribadi, jujur, saya paling benci dengan manusia yang sok suci. Ketika dia menghina Peggy Setiawan, muka bopen dan lain sebagainya, Mbak, sadar diri. Dulunya sebelum Mbak jadi artis, itu mukanya Peggy jauh lebih baik daripada mukamu yang penuh dengan jerawat juga. Tidak usah engkau menghina orang lain. Kecantikanmu itu tunggu sekarang. Tapi percuma cantik kalau tidak punya adab, tidak punya hati nurani, tidak punya etika dan tidak punya sopan santun. Dan saya berharap lawyer dari Peggy Setiawan, tolong dong respon manusia biadab Nikita Mirzani yang sudah mengatakan bahwa para lawyer dan Peggy Setiawan sama-sama tidak punya adab. Manusia ini mungkin sedang mencari popularitas, tetapi manusia-manusia bejat yang tidak tahu menghargai orang lain seperti ini pantasnya harus diambil dengan cara yang kasar. Sudah berulang kali berurusan dengan kantor polisi tapi tidak pernah bertobat. Wajar saja. Ibunya sudah seperti itu, apalagi anak-anaknya. Wajar saja kalau anaknya menjadi anak durhaka. Karena memang ibunya seperti itu. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menyadarkan kita, siapapun kita, harta, tahta, dan jabatan itu hanya sementara. Jangan pernah mengikuti rekam jejak seperti Nikita Mirzani, sosok selebritis yang minus moralnya. Mari kita lanjutkan lagi. Ini surat terbuka ya untuk Mbak Nikita Mirzani yang tidak saya hormati sama sekali. Kenapa saya tidak hormati? Karena Anda selalu menghina fisik orang lain, ya, selalu merendahkan kehidupan sosial orang lain, ya. Ketika Anda tidak menyukai sesuatu yang dilakukan oleh orang tersebut, Anda mulai membanding-bandingkan hidup Anda dengan kehidupan orang lain. Saya tidak menghormati itu. Sampai-sampai Anda mengatakan bahwa Peggy Setiawan gak punya adab. Jangan jauh-jauh deh. Ngaca dulu baru ngomongin orang, ya Mbak Nikita ya. Anak lu itu bukan
punya adab lagi, tapi biadab kalau menurut gue. Jadi jangan menilai anak orang lain, nilai dulu anak lu, gitu kan. Seberadab apa sih lu sampai anak lu jadi biadab seperti itu? Sejelek-jeleknya Peggy Setiawan, ya, dia nggak pernah ngehina orang tuanya di depan publik. Itu yang pertama. Yang kedua, semiskin-miskinnya si Peggy Setiawan, dia nggak pernah nipu orang. Sadar dirilah anak lu, yang katanya lu punya banyak duit tapi masih nipu uang endorse, ya kan? Secantik-cantiknya lu, ya dulu waktu lu baru mulai muncul yang sama kayak si Peggy sekarang ini terjadi kayak gini, ya karena lu juga kena kasus dulu, kasus sama si siapa The Potter tuh, si Iki The Potters lah, siapalah, lu juga mirip ondel-ondel, ya kan? Ya kalaupun sekarang lu punya duit banyak, gue juga heran itu, lu pakai ngepet atau jual diri, ya kan? Karena lu nggak ada prestasinya sama sekali. Lu terkenal hanya karena bacotin orang, ngata-ngatain orang, kasus sama orang, itu. Lu juga jadi kaya mungkin karena nikah sana sini, ya, nuntut harta gono gini, ya mungkin seperti itu, ya kan? Gak usah lu, lu hina-hina orang dulu deh. Lu ngaca diri lu, ya, keluarga lu aja tuh, ya, urusan pribadi lu sama anak lu aja tuh belum selesai. Gak usah buang-buang waktu, ya. Cara lu seperti ini, ya, nanti kan bisa menggiring opini publik bahwa KDM ini memang sengaja menggandeng seorang Nikita Mirzani, ya, untuk menjatuhkan Peggy Setiawan, ya, hanya karena Peggy Setiawan itu gak berterima kasih sama KDM dengan apa yang selama ini sudah dilakukan oleh KDM. Ternyata kan enggak seperti itu, ya kan? Lu ngomong gitu biar apa? Biar lu dipuji sama KDM, biar lu nanti jadi staf ahli gubernur gitu pas KDM terpilih, kan gak juga, ya kan? KDM melakukan semua itu dengan ketulusan, ya. Dia ini kan salah satu politikus, ya, karena dia juga anggota dewan. Nah, dia juga wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat, dia bertanggung jawab kepada masyarakatnya, ya. Dia ini menjadi penyambung, ya, perantara yang memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipercaya oleh masyarakat, ya, untuk membantu membuka kasus ini. Dan itu dia lakukan, ya, dengan kesadaran diri tanpa ada paksaan. Peggy kan juga nggak teriak-teriak, "Woi KDM tolongin gue dong, KDM bantuin gue," kan enggak kayak gitu. KDM melakukan seperti itu karena dia juga memiliki kepentingan dalam pemilihan gubernur ini. Artinya bahwa dia ingin menunjukkan, ya, kapasitasnya, ya. Dia ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa ini loh calon gubernur yang berkompetensi, ya. Seperti ini, carilah calon gubernur yang seperti saya ini. Dan memang itu terbukti bahwa memang kita harus mencari pemimpin yang peduli dengan masyarakat, ya. Jadi sekalipun Peggy Setiawan tidak mengucapkan terima kasih, ya, itu sudah ada impact tersendiri untuk KDM gitu loh. Masyarakat sudah bisa menilai, ya. Jangan menjustifikasi seseorang kalau Anda juga tidak tahu permasalahannya di mana. Kang Deddy, ya, KDM ini lagi sibuk karena dia masih punya tugas lain, ya, untuk membebaskan 7 orang terpidana ini. Dan suatu waktu kan pasti kalau KDM sudah nggak sibuk, ya pasti akan dipertemukan, ya. Nggak usah menggiring opini publik, ya, sampai nanti KDM itu yang terlihat nggak baik di mata publik. Nggak usah kayak gitu. Lu sebelum ngomongin orang sebaiknya ngaca dulu deh, ya.
sebiadab-biadabnya Peggy Setiawan, gak pernah dia ngatain ibunya, ya kan, anyong, bebeks, ya. Mau ngomong yang sejujur-jujurnya cuman takut dibanet sama TikTok. Apalagi di hadapan publik, ya, dia ngomong maki-maki kayak gitu. Gak pernah si Peggy ngelakuin hal itu. Yang terjadi cuma sama lu yang katanya beradab, tapi anak lu yang ngelakuin itu. Berarti perlu dipertanyakan, seberadab apakah lu, ya. Kok aneh ya si Nick Mir ini, kenapa sih selalu aja tampil ngatain orang lah, kalau nggak bantuin orang dibuatin konten. Ya lu nggak perlu sedih-sedih juga, ya itu kan menguntungkan elu juga, ya kan, lu berbagi. Saya kemarin diem aja loh. Ya, jangan dibilang ini nih sirik aja lagian kau kalau hajar. Nggak punya peri kemanusiaan dan peri keadilan. Atas dasar apa dia? Peggy, yang namanya Peggy Setiawan dengan yang namanya pengacaranya sering bertemu sama Bapak Deddy Mulyadi. Masalahnya apa? Dia suruh datang ke ini. Jangan mengalihkan isu dah. Ya, jangan mengalihkan isu. Mengalihkan isu agar yang namanya Dede itu tidak dikawal sama netizen ini, ya. Dihina, muka kamu jelek. Ya udah pakai filter masih bintik-bintik kayak kodok. Aku nyesel. Apa rasanya kamu dihina-hina? Di mata Tuhan kita ini nggak ada beda. Ya tanah juga. Mati juga cuma bawa kain kapan. Amal dan kebaikan yang menolong kita. Bingung gua. Si Peggy itu kan masih miskin ya. Izin stick ya. Nikita Mirzani kalau congornya tidak mengumpat dan mencaci maki orang lain, itu tidak terkenal ya. Karena Nikita Mirzani itu tidak ada prestasi di bidang dunia keartisan. Nikita Mirzani itu terkenal dengan pertikaiannya dengan orang lain gitu, dan sudah menjadi kebiasaan memang ya, sepertinya Nikita Mirzani ini punya congor yang bau kayak comber, lambenya itu kayak comberan, bau busuk gitu, suka mengeluarkan kata umpatan-umpatan ya terhadap orang lain gitu. Dan kalau tidak mengenal orang lain secara keseluruhan ya, jangan langsung menilai seseorang itu dari couple-nya saja yang bahkan baru beberapa hitungan jam kamu mengenal, lalu kamu sudah menilai buruk kepribadian orang tersebut. Tidak boleh. Dan jangan menghina status ekonomi seseorang ya. Kalau Tuhan ingin membalikkan segala sesuatu bisa sekejap mata. Jadi Nikita Mirzani ini memang bau ya, congornya tuh memang bau kayak comber busuk. Harusnya nih congornya Nikita Mirzani itu ditampol sama tai, tahu tai? Itu congor orang-orang seperti ini ya, yang tidak punya adab. Dia bicara tentang attitude ya, sementara lambenya itu seperti orang yang tidak bersekolahan gitu. Gak ada. Tau gitu biarin aja dia ngebusuk di penjara dia. Masalahnya kalau dia jadi artis apaan kok yang... Hai guys, dari kemarin tuh rame banget ya video berseliweran gitu ya, baik di TikTok, di Instagram juga, mengenai Nikita Mirzani terhadap Peggy Setiawan ya. Akhirnya saya telusuri apa sih gitu yang menjadi rame itu, karena kita tahu semua ya kalau Nikita itu suka mencari sensasi atas masalah orang lain gitu ya, atau dengan gaya bahasanya itu terkadang nggak tahu, gue gak ngerti guys. Seperti katanya Peggy Setiawan lebih baik membusuk di penjara. Sebenarnya ada dendam apa dengan Peggy Setiawan gitu ya. Dan dia bilang emang kamu artis, sampai bilang banyak diwawancara di rumah. Padahal ya Peggy Setiawan itu tidak berpikir untuk jadi artis. Dia hanya ingin bebas dari penjara dan dia itu menghormati penasehat hukum.
kan ada kode etik yang nggak boleh dilalui gitu ya. Kalau terjadi apa-apa nanti penasihat hukumnya gimana? Masa membiarkan Peggy Setiawan begitu aja? Ya. Congor Nikita Mirzani ini memang bau busuk. Saya sangat setuju dengan kecaman keras dari ibu tadi. Karena memang tampaknya Nikita Mirzani ini semakin hari semakin menjadi-jadi. Coba kita bayangkan, tidak puas dia menghina Peggy Setiawan, sekarang dia sudah menghina juga Pak Tony. Ancam Bu Widya untuk dipenjarakan. Lalu setelah itu yang terbaru, dia katain bahwa lawyernya Peggy Setiawan sama-sama tidak punya adab, sama seperti Peggy. Manusia ini memang sedang mencari sensasinya. Tetapi kayaknya sensasinya ini berkelebihan. Makanya tadi saya katakan bahwa manusia-manusia yang minus moral seperti ini harus ditindak dengan cara kita sendiri. Karena percuma kita lapor polisi. Karena sekarang lagi ramai emosi rasa tidak percaya kepada polisi. Manusia-manusia yang tidak punya adab, yang tidak bisa menghargai orang lain yang sudah berkelebihan seperti ini, ditunggu saja. Benar-benar biadab nih manusia. Sekaya apapun kita, punya rumah mewah, dan lain sebagainya, kita harus sadar bahwa itu semua hanya sementara. Tidak ada yang kekal abadi untuk selamanya. Giliran Anda mati, hanya dibungkus dengan kain kafan, lalu dimasuk ke liang lahat. Selesai. Belum pernah ada cerita saya dengar bahwa di saat orang mati, dikubur dengan rumahnya, dengan hartanya, dengan mobil mewahnya, dan lain sebagainya. Belum pernah. Dan kesombongan dari Nikita Mirzani ini sudah luar biadab. Sehingga saya berpikir kita netizen Indonesia harus membongkar semua aibnya dia. Saya sudah kumpulkan ada beberapa video tentang dirinya yang mungkin akan saya publish dalam waktu dekat. Karena memang orang ini harus dikasih pembelajaran. Dan kepada netizen Indonesia, kalau memang ada video-video tentang Nikita Mirzani, jangan bosan untuk up di media sosial. Karena manusia ini memang kelakuannya udah bejat. Sehingga kita, orang-orang kecil, harus speak up, harus melawan manusia-manusia yang congornya bau busuk seperti ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika ada tutur kata atau bahasa saya yang tidak berkenan di hati para pemirsa sekalian. Saya Sainai, dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.